kakak Asumekiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Halo semuanya, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sentosa. Hari ini saya akan berbagi dhamma dengan judul mengupgrade diri kita atau mengembangkan diri. Nah, orang yang tidak mau belajar akan seperti seekor sapi yang bertambah usianya, bertambah dagingnya, tetapi tidak bertambah kebijaksanaannya. Dhammapada 152. Untuk pembuka, saya akan menceritakan suatu kisah biku tisah atau biku yang malas. Di suatu hari, pada zaman Sang Buddha di Savatthi, Buddha sedang menabiskan 500 orang pemuda untuk menjadi biku atau siswa Sang Buddha. Nah, setelah penabisan selesai, mereka pun pergi ke hutan untuk melatih diri dan bermeditasi. Tetapi, ada satu biku yang memilih untuk tinggal di wihara, yaitu biku Tissa. Biku Tissa ini adalah biku yang malas. Ia memilih untuk tinggal di wihara untuk berleha-leha dan bermalas-malasan. Sedangkan teman-temannya tadi pergi ke hutan untuk melatih diri dan bermeditasi dengan tekun dan gigih. Hingga suatu saat, karena ketekunan dan kegigihan mereka pun mencapai suatu tingkatan arahat yang begitu cepat jangka waktunya. Mereka pun sangat bahagia. Mereka pun pergi ke wihara dan pulang mengunjungi Sang Buddha. Sang Buddha yang mengetahui hal tersebut tentulah sangat bahagia. Karena ketekunan dan kegigihan mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, biku Tissa yang melihat peristiwa tadi tentu tidak senang. Mengapa? Karena ia tinggal di wihara, tidak bermeditasi dan melatih diri, ia pun tertinggal jauh oleh teman-temannya. Ia pun merasa dia terkucilkan. Ia sudah tidak diperhatikan oleh teman-temannya maupun Sang Buddha. Ia merasa demikian. Nah, ia juga sangat menyesal bahwa ia telah menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya tadi bermalas-malasan tadi. Ia pun pada malam hari bertekad untuk melakukan meditasi. Tetapi tidak disangka bahwa hal itu membawa dia kepada suatu tragedi atau bencana pada dirinya. Apa bencananya? Pada malam tiba, tentu malam adalah suatu suasana yang cocok untuk meditasi, karena selain sejuk pun tenang dan tentu sangat gelap. Tetapi karena ketidakbijaksanaan biku Tissa, ia memilih metode meditasi yang salah, yaitu metode meditasi berjalan. Kita tahu bahwasanya pada saat malam pastilah gelap. Ketika ia berjalan, ia tidak sengaja tersandung batu. Lalu ia berteriak keras, "Aduh, sakit!" Lalu teman-temannya atau biku-biku lainnya mendengar hal tersebut, spontan pun menghampiri suara tersebut, yang rupanya adalah biku Tissa. Biku Tissa pun mengalami cedera patang tulang di bagian pahanya. Nah, Buddha yang mendengar peristiwa tersebut, ia pun mengatakan kepada para biku yang berbunyi seperti, "Hai para biku, mereka yang tidak mau berusaha, sewaktu ia berusaha,
tetapi dia malah bermalas-malasan dan tidak berusaha, maka dia tidak akan mendapatkan jalan terangnya kebenaran atau jannah. Lalu ia membawakan syair 280 yang berbunyi, orang yang masih muda dan kuat, tetapi ia tidak berjuang sepantasnya ia berjuang, malah bermalas-malasan dan berpikir lambat, maka orang yang bermalas-malasan dan berpikir lambat tersebut tidak akan menemukan jalan yang menuju mereka kepada suatu kebijaksanaan. Nah, dari kejadian ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita ini yang berharga ini dengan berleha-leha dan berpoya-poya. Waktu itu sangat singkat. Kita harus mengembangkan diri kita. Kita tidak boleh menjadi biku tisa yang menyia-nyiakan waktunya. Oke? Lalu, mengapa kita harus mengembangkan diri kita? Alasannya adalah salah satunya karena kita terlahir sebagai seorang manusia. Saya manusia, teman-teman juga manusia. Nah, kita sebagai manusia ini harus memanfaatkan tubuh manusia ini sebaik mungkin. Mengapa? Terlahir sebagai seorang manusia sangatlah sulit. Mengapa demikian? Buddha juga sering mengatakan kepada siswanya bahwa terlahir sebagai manusia sangatlah langka dan sulit. Ibaratnya seperti debu yang ada di ujung kuku beliau. Kita lihat bahwa debu yang ada di ujung kuku pastilah sangat sedikit dibandingkan debu yang ada di dunia ini. Nah, begitu pula kelahiran para manusia. Apa bukti nyatanya bahwa kelahiran manusia sangatlah sulit dan sedikit? Kita bisa lihat perbandingannya, yaitu kelahiran manusia dibandingkan kelahiran makhluk-makhluk lain seperti hewan, makhluk halus, dan lainnya. Kita bandingkan pada satu spesies hewan aja, yaitu ikan. Berapa banyak ikan yang ada di lautan ini? Apakah sebanyak manusia atau manusia hanya sebagian kecil? Ikan yang ada di laut ini sekitaran 3.500 miliar jumlah ikan. Lalu, berapa banyak manusia yang ada di dunia ini? Pada 2020, pada sensus penduduk, tercatat ada 7,8 miliar manusia di dunia ini. Lalu, kita hanya sebagian kecil dari jumlah ikan tersebut. Kita hanya 0,01% dari jumlah ikan. Apalagi dibandingkan pada makhluk-makhluk lainnya atau hewan-hewan lainnya seperti hewan mamalia, hewan reptil, hewan berkaki 2, 4, atau berkaki banyak, atau yang melata. Di ikan saja kita sangat kecil, bagaikan debu yang ada di ujung kuku, apalagi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita sangat beruntung, kita terlahir sebagai seorang manusia. Sudah sepatasnya kita mengembangkan diri kita, berbuat yang baik, dan membuat suatu perbuatan yang baik. Contohnya dengan melakukan dana, bermeditasi, ataupun bersharing dhamma seperti ini. Bagaikan setumpuk bunga yang dirangkai banyak bunga, demikian pula kebajikan yang dapat dibuat oleh manusia di dunia ini. Nah, apa yang kita bisa lakukan atau bagaimana cara kita mengembangkan diri? Kita bisa menggunakan 5 kekuatan yang diajarkan oleh para Buddha atau Sang Buddha. Yaitu, yang pertama, kekuatan keyakinan, yaitu kekuatan Sada Bala. Yang kedua, kekuatan semangat, yaitu Wirya Bala. Yang ketiga, kekuatan perhatian kuat atau Sati Bala. Yang keempat, kekuatan konsentrasi, yaitu Samadhi Bala.
Yang kelima, kekuatan kebijaksanaan atau panyabala. Apa itu sadabala? Kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan ini adalah keyakinan terhadap, contohnya, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana. Tidak hanya itu, bisa juga berupa keyakinan terhadap prinsip-prinsip tertentu. Seperti, saya belajar akan mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, masakan saya akan enak bila saya melihat resep. Oke, lalu kekuatan semangat. Kekuatan semangat ini akan muncul apalagi ketika kita menjalankannya dengan hobi. Contohnya seperti, saya suka memasak. Saya ingin membuat bolu panggang. Percobaan pertama mungkin saya gagal. Contohnya seperti eksperimen pertama, rupanya bolunya bantet. Eksperimen kedua, karena saya suka memasak, saya memilih semangat. Percobaan kedua, gagal lagi. Bolunya kosong. Percobaan ketiga, sudah pas ini. Udah tidak kosong, udah empuk, tidak bantet. Tetapi setelah saya cicipi, rupanya kurang manis atau hambar. Lalu karena saya mempunyai kekuatan semangat, saya coba lagi. Lalu yang eksperimen keempat, rupanya berhasil, tidak bantet, rasanya enak, warnanya sempurna, tidak keras. Nah, secara tidak langsung, satibala dan samadhibala juga diiringi di sana, yaitu kekuatan perhatian dan kekuatan konsentrasi. Saya perhatikan apinya, apakah ini sudah benar, kecil atau besar. Lalu saya perhatikan takaran gulanya, ini cukup manis atau kelebihan manisnya. Dan saya juga konsentrasi dalam membuatnya. Saya konsentrasi dalam memanggang bolu tadi. Misalnya saya tidak konsentrasi, maka bolu saya akan gosong seperti eksperimen yang kedua. Atau yang pertama, bantet. Nah, lalu contohnya saya tidak konsentrasi, saya melihat sinetron atau TV atau film. Saya lihat, saya lupa bahwa saya sedang memanggang kue atau sedang memasak. Tentu kejadian lupa mematikan kompor itu juga sering dilakukan oleh manusia karena kurangnya konsentrasi. Ketika saya tidak memperhatikan masakan saya, maka masakan saya akan gosong. Nah, makanya penting sekali samadhibala ini. Lalu setelah kuenya matang sempurna, kayak saya bisa menggunakan kekuatan panyabala, yaitu kekuatan kebijaksanaan. Saya lihat, saya evaluasi kembali apa yang salah saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, harus saya tambahkan, dan yang harus saya buang. Seperti tadi saya lupa membeli olesan margarin di loyangnya, jadi membuat bolunya lengket di loyang, tidak sempurna. Oke, catat lagi, saya lupa memberi seres, jadi membuat tampilannya kurang menarik. Saya akan tambahkan itu lain kali ketika saya buat bolu kukus lagi, bolu panggang tadi. Nah, lalu saya catat apa yang tadi sudah benar. Apinya sudah benar, suhunya harus segini, lalu gulanya harus segini. Jadi membuat kue tadi akan sama rasanya ketika saya buat lagi. Bahkan bisa lebih enak lagi yang akan saya buat lagi ketika saya membuat catatan kesalahan saya tadi, atau mengevaluasi kesalahan yang saya perbuat tadi. Nah, setelah kita mengetahui mengapa kita harus mengupgrade diri, dan kita ketahui 5 kekuatan yang bisa kita pakai untuk mengupgrade diri, sudah sepantasnya kita mengupgrade diri kita. Jadi, pertanyaannya,
Apakah teman-teman sudah mengupgrade diri teman-teman? Nah, jika belum, ayo kita upgrade diri kita bersama-sama dan tunjukkan kita bisa. Sekian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.